Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Joni MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Otomatis Sistem Industri serta teman-teman yang saya banggakan. Kami dari kelompok kedua, kelas RA, ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yaitu dengan judul temperatur sensor. Adapun anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri, Ahmad Egy Saputra, dengan NIM 121190899. Yang kedua ada Raka Sofyan Marilutua dengan NIM 121190114. Yang ketiga ada Akila Muksita dengan NIM 121190117. Yang keempat ada Elma Kitriani dengan NIM 121190120. Dan yang kelima ada Nova Ramaya Dayanti dengan NIM 121190123. Selanjutnya, pengertian sensor. Apa sih itu sensor? Sensor secara umum dikenal dengan sebuah detektor. Nah, secara definisi, sensor merupakan peralatan elektronik untuk mendeteksi dan mengamati aktivitas fisik. Selain itu, sensor juga dapat meneruskan pemberitahuan ataupun sinyal. Nah, sensor ini juga dapat disebut dengan transunder. Fungsi utama dari sensor adalah untuk mengidentifikasi dan berkomunikasi dengan besaran fisik seperti suhu, panas, tekanan, jarak, kelembapan, gas, ataupun sebagainya. Dan itu juga dapat memberikan output dalam bentuk sinyal listrik ke sistem kontrol yang terhubung. Selanjutnya, sensor suhu. Sensor suhu adalah alat yang digunakan untuk mengubah besaran panas menjadi aliran listrik yang dapat mengubah yang dengan mudah dianalisis besarannya. Sensor ini bekerja dengan memanfaatkan sifat-sifat material tertentu yang berubah sesuai dengan suhu seperti hambatan listrik, tegangan, ataupun frekuensi resonansi. Nah, pengukuran suhu seringkali menggunakan termometer, yaitu sebuah tabung kaca yang tertutup sebagian diisi dengan cairan seperti merkuri ataupun alkohol. Nah, saat panas diberikan, cairan tersebut akan memuai ataupun naik ke kolom. Nah, ketinggian kolom dibagi dan ditandai untuk menghubungkan dengan suhu yang diketahui. Misalnya air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius dan juga membeku pada suhu 0 derajat Celcius. Nah, jadi saat cairan memuai ataupun menyusut, kita dapat dengan mudah membaca suhunya. Namun terdapat kekurangannya yaitu kisaran suhu yang sangat terbatas sehingga memerlukan cara yang cepat dan akurat untuk melakukan pembacaan suhu digital. Nah, jadi bagaimana kita bisa melakukan pengukuran suhu digital yang akurat? Nah, berikut merupakan jenis-jenis sensor yang biasa digunakan dalam sebuah industri dan lebih baik daripada termometer. Yang pertama yaitu ada termistor, di mana termistor ini yaitu atau bisa dikenal dengan resistor, yang artinya tahanan ataupun resistor. Di mana termistor ini terdiri dari dua jenis, yaitu termistor NTC, yaitu negatif temperatur koefisien, dan termistor PTC, yaitu positif temperatur koefisien. Nah, sensor ini bekerja dengan memanfaatkan perubahan resistansi semikonduktor ketika dipanaskan. Adapun kelebihan dari termistor ini yaitu kelebihan level perubahan output yang tinggi, respon terhadap perubahan suhu yang cepat, perubahan resistansi pada kedua terminal. Terus yang kedua yaitu kekurangannya itu tidak linear, range pengukuran yang suhu yang sempit, rentan rusak, memerlukan suplai daya, mengalami self-heating. Yang kedua yaitu ada thermocouple. Thermocouple ini bekerja dengan memanfaatkan perbedaan tegangan yang terdiri antara dua logam yang berbeda ketika dipanaskan, di mana thermocouple ini memiliki jangkauan pengukuran yang luas dan tahan terhadap getaran. Adapun kelebihan dari thermocouple ini yaitu cell power, sederhana, murah, bentuk yang beragam, range responnya suhu yang luas. Adapun kekurangan dari thermocouple ini tidak linear, tegangan output rendah, memerlukan tegangan referensi, kurang stabil, dan kurang sensitif. Terus yang ketiga ada resistive temperature detector atau biasa dikenal dengan RTD. RTD ini bekerja dengan memanfaatkan perubahan resistansi ataupun hambatan kawat logam ketika dipanaskan. RTD ini memiliki akurasi yang tinggi dan stabilitas yang baik. Nah, kelebihan dari RTD ini yaitu stabilitas kerja yang tinggi, memiliki akurasi pengukuran yang tinggi, lebih linear daripada thermocouple.
Kelemahan dari RTD ini yaitu harga yang mahal, memerlukan suplai daya, resistansi yang rendah, tahan absolut yang rendah, dan mengalami self-heating. Berikut merupakan tabel perbandingan dari jenis-jenis sensor suhu yang sudah kami jelaskan, yaitu pertama ada ter yang ada termokopel, di mana termokopel sendiri yaitu akurasi yang medium, terus resolusinya yang rendah, cost-nya rendah, terus, range-nya sekitaran, minus 200 derajat celcius hingga 1.200 derajat celcius dengan robustness yaitu tinggi juga. Terus di mana yang kedua itu ada RTD. RTD memiliki akurasi yang tinggi, resolusi yang, sedang ataupun medium, cost-nya medium ataupun tinggi, terus memiliki range minus 200 derajat celcius hingga 600 derajat celcius, robustness-nya itu tinggi. Terus yang ketiga ada termistor, di mana termistor ini memiliki akurasinya, low ataupun medium, terus resolution-nya itu tinggi, cost-nya rendah, memiliki, range itu minus 80 derajat celcius hingga 150 derajat celcius, yang robustness-nya itu rendah. Berikut merupakan, cara kerja sensor suhu, di mana cara kerja sensor suhu yang ini hanya mengubah arus dan hambatannya saja. Adapun alur prinsip kerja sensor suhu adalah yang pertama itu suhu naik, resistansi, sensor sesuai dengan arus listrik. Terus ada metal, terus selanjutnya ada kontak langsung dan suhu naik ataupun turun. Berikut, mengapa sih industri membutuhkan sensor suhu? Nah, yang pertama yaitu kontrol proses produksi, terus yang kedua ada keamanan, yang ketiga pemeliharaan peralatan, yang keempat ada efisiensi energi, yang kelima ada kualitas produk, yang keenam pemantauan lingkungan. Yang selanjutnya penerapan sensor pada industri. Nah, kami mengambil, studi kasus ataupun pada PT Anugrah Indofood Barokah Makmur. Terdapat beberapa sensor yang digunakan untuk menjalankan, proses industri pada perusahaan tersebut. Berikut merupakan sensor yang digunakan, yaitu yang pertama ada sensor termokopel, yang kedua sensor LTD, yang ketiga ada sensor temperatur suhu. Berikut merupakan sensor LTD, di mana yang diterapkan pada PT Anugrah Indofood Barokah. Kami hanya ngambil salah satunya, yaitu sensor LTD. Berikut merupakan cara kerja dari sensor LTD, yaitu kita tahu bahwa listrik adalah aliran elektron melalui suatu rangkaian. Ketika kita mengalirkan listrik melalui suatu bahan, misalnya kawat tembaga, bahan tersebut akan memuai hambatannya terhadap aliran elektron, dan kita dapat mengukur hambatan ini terhadap aliran elektron, serta kita dapat mengukur hambatan ini dengan multimeter. Bahan yang berbeda memiliki tingkat ketahanan yang berbeda pula. Suhu suatu bahan akan mengubah resistansi bahan tersebut. Kebanyakan konduktor akan meningkatkan resistansinya jika semakin panas. Itu sangat khas pada logam. Hal ini terjadi karena ketika atom dan molekul eksistensi, mereka akan banyak bergerak, sehingga elektron bebas lebih sulit melewatinya tanpa tumbukan. Jadi dengan menggunakan rumus yang dikenal dengan hukum Ohm, tegangan sama dengan arus dikalikan hambatannya. Artinya, selama kita menjaga arus tetap sama, perubahan resistansi akan menyebabkan perubahan tegangan. Dan ketika suhu mengubah, resistansi suatu material, kita dapat mengukur tegangan untuk mengetahui suhunya. Mungkin sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.